orang-orang Syiah yang di Malang itu Syiah Rafidhah, karena dia mengikuti Abdullah bin Saba. Dan pengikut Syiah terbesar se-Asia Tenggara itu Jawa Timur. Pertemuan 300 yayasan Syiah di Malang itu diadakan di aula gereja Katolik di Lawang. Tidak tahunya pondok pesantren yang selama ini dianggap itu pondok pesantren NU baru tahu kedoknya setelah MBCNU mengadakan sosialisasi terhadap buku panduan MUI Pusat tentang penyimpangan Syiah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di Indonesia banyak buku-buku yang bisa dijadikan rujukan untuk mengungkap tentang penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan Syiah Rafidhah. Karena saat ini seluruh dunia, termasuk orang-orang Syiah yang di Malang, itu Syiah Rafidhah, karena dia mengikuti Abdullah bin Saba. Dan pengikut Syiah terbesar se-Asia Tenggara itu Jawa Timur. Terbesar se-Asia Tenggara secara kuantitas. Pusatnya di Pangil, Bondowoso, Malang, Probolinggo, ya, Puger, Jember, dan beberapa tempat yang lain. Malang itu pusat pendanaan Syiah terbesar se-Jawa Timur. Makanya ketika pertemuan 300 yayasan Syiah di Malang itu diadakan di aula gereja Katolik di Lawang. Itu pertemuan 300 yayasan Syiah se-Jawa Timur. Kenapa diadakan di Malang? Karena memang pusat pendanaan Syiah terbesar itu di Malang. Tokoh-tokohnya yang paling tua pangkatnya Letnan Kolonel. Letnan Kolonel Purnawirawan Khairun Yusuf. Itu tokohnya yang paling tua. Ya. Termasuk juga di lembaga pendidikan Al-Kausar. STK, SD, SMP, SMA yang di Araya itu. Pandanwangi. Ya. Itu. Bahkan punya real estate. Punya perumahan elit di Pandanwangi. Banyak buku-buku yang bisa dijadikan rujukan. Yang pertama yaitu yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ini berdasarkan fatwa Majelis Ulama Jawa Timur yang waktu itu dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari. Jadi satu-satunya pengurus Majelis Ulama yang berani mengeluarkan fatwa Syiah bukan Islam itu adalah Majelis Ulama Jawa Timur. Kemudian didukung oleh Majelis Ulama seluruh Indonesia. Ini bukunya Panduan Majelis Ulama Indonesia mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Nah, buku ini pernah disosialisasikan di Puger, Jember oleh MWCNU Puger, Jember. Tidak tahunya pondok pesantren yang selama ini dianggap itu pondok pesantren NU yang dipimpin oleh Habib Umar itu ternyata baru tahu kedoknya setelah MBCNU mengadakan sosialisasi terhadap buku
panduan MUI Pusat tentang penyimpangan Syiah. Jadi Habib Umar marah supaya tidak dilaksanakan acara itu. Tapi MWJNU tetap melaksanakan acara itu. Sampai akhirnya terjadilah pembunuhan di Puger, Jember. Dan itu dibunuhnya itu di depan Pak Kapolres. Ya. Oke. Jadi artinya apa? Di Puger, Jember itu sudah mengamalkan akidahnya. Artinya membunuh Ahlus Sunnah itu ibadah. Karena apa? Orang-orang Syiah punya keyakinan, i'tiqad, ya, bahwa Ahlus Sunnah itu najis, darah, harta kehormatannya halal. Jadi seperti itu. Makanya muncullah peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 kalau tidak salah, waktu Pak Karwo, tentang masalah ini, sehingga benar-benar aparat TNI Polri memberikan atensi sendiri terhadap pergerakan Syiah di Jawa Timur ini. Kemudian ada karya fenomenal jadi cendekiawan muda Ahlus Sunnah, yaitu Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan, SHMHMM. Beliau Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat, dengan judul Syiah menurut sumber Syiah. Jadi ini ilmiah ini. Syiah menurut sumber Syiah. Ancaman nyata NKRI. Ada juga ditulis oleh pimpinan Pondok Pesantren Gontor, yaitu Dr. Hamid Fahmi Jarkasi, dengan judul Teologi dan Ajaran Syiah menurut referensi induknya. Kemudian ada juga dari Forum Ukhuwah Islamiyah NKRI. Jadi ini, buku ini disebar karena latar belakangnya orang-orang Syiah di Indonesia ini mau mengadakan revolusi Syiah tahun 2018. Sehingga akhirnya yang cukup membuat kita pening gitu ya, itu kader-kader pesantren pada masa Ketua PBNU Profesor Said Agil Sirot itu disekolahkan di Iran, kurang lebih 4.000. Jadi 2018 mereka sudah lulus, bergelar master. Bahkan juga ada sekelas ulamanya. Nah itu. Jadi itu yang menjadi beban, terutama dari kalangan Badan Intelijen Negara. Bahkan yang cukup mengkhawatirkan, Badan Intelijen Negara, BIN, mendeteksi ada kurang lebih 6.500 orang-orang Syiah yang sudah bergerak ke Indonesia, dan mereka style militer. Nah, ini untuk menyongsong revolusi Syiah 2018. Tapi wa makarallah wallahu khairul makirin. Memang menjelang 2018 itu saya melihat sendiri bagaimana intel-intel dari Kodim Malang ya itu nyebar semuanya untuk memantau pergerakan Syiah di Malang ini. Jadi aparat TNI Polri benar-benar memberikan atensi. Tapi qadarullah, inilah makar Allah. Iran chaos. Dan chaosnya itu benar-benar brutal. Itu sempat terekspos di media internasional, termasuk di medsos di Indonesia ini. Sehingga akhirnya gagallah revolusi Syiah
di Indonesia tahun 2018. Akhirnya orang-orang Syiah di Indonesia ini sekarang membonceng orang-orang komunis untuk masuk pemerintahan. Jadi nggak tanggung-tanggung mereka menguasai semua lini. Termasuk buzzer istana, yaitu Denny Siregar. Ini tokoh Syiah. Jadi mereka masuk ke semua lini. Jadi ini yang kadang-kadang lepas dari pantauan kaum muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya buku itu sempat disebar sebelum 2018. Judulnya NKRI Diambang Kehancuran. Mewaspadai pemberontakan Syiah dari sepak terjang mereka dari luar negeri sampai ke Indonesia. Ada juga seorang ulama, Syekh Dr. Imad Ali Abdussan. Beliau menulis tentang pengkhianatan-pengkhianatan Syiah mulai dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an secara rinci sekali sampai kekinian. Ini. Jadi ini diungkap kembali sejarah itu. Jadi pengkhianatan Syiah itu fakta sejarah, bukan fiktif. Hancurnya 3 daulah, Muawiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, itu tidak lepas daripada pengkhianatan tokoh Syiah Rafidhah.